nggak sih, kamu duduk berjam-jam di depan buku, tapi yang masuk malah nihil. Sudah belajar semalaman, tapi pas ujian malah ngeblank. Rasanya belajar itu makin lama makin bikin stres. Dan mulai mikir, apa aku yang nggak pinter ya? Padahal itu bukan salah kamu. Kamu bukan bodoh. Kamu bukan gagal. Kamu cuman belum nemu cara belajar yang cocok untuk kamu. Sobat Tara, pernah gini nggak ya? Udah belajar dari pagi sampai malam, tapi hasilnya tetap zonk. Bareng aku Fatma, yang akan jelasin tentang 3 metode belajar yang terbukti efektif, yang bisa Sobat Tara coba langsung untuk ningkatin hasil belajar. Untuk teknik yang pertama, yaitu Pomodoro. Sobat Tara pasti udah nggak asing lagi ya sama yang namanya teknik Pomodoro ini. Sederhananya, Sobat Tara bisa belajar selama 25 menit, kemudian istirahat selama 5 menit. Selama waktu belajar, Sobat Tara harus benar-benar fokus dan menghilangkan segala macam bentuk gangguan di depan mata Sobat Tara. Metode ini bisa dilakukan secara terus-menerus selama 4 kali, kemudian bisa mengambil waktu yang panjang untuk istirahat selama 15 menit atau 30 menit. Nah, dengan teknik Pomodoro, bikin kita bisa tetap fokus dalam waktu yang optimal dan bisa ada jeda waktu untuk refresh otak kita. Dengan teknik ini, Sobat Tara bisa jadi lebih produktif karena kerja dalam kondisi fokus yang penuh. Kemudian dapat juga untuk mengurangi stres karena terdapat jeda waktu istirahat yang teratur. Yang kedua ada Feynman Technique. Nah, kalau yang satu ini sering banget dipakai sama mahasiswa, ilmuwan, dan juga content creator. Simpelnya kayak gini, kalau kamu nggak bisa menjelaskan sesuatu hal dengan sederhana, berarti kamu belum benar-benar paham dari materi itu. Kedengarannya sederhana ya, tapi seringkali kita sudah merasa paham pada suatu topik atau materi, kemudian untuk menjelaskan ulang atau disuruh untuk menjelaskan kita malah ngeblank. Dengan teknik Feynman ini, Sobat Tara bisa mempelajari secara mandiri sebuah topik atau materi, kemudian bermain peran seolah-olah Sobat Tara sebagai guru yang menjelaskan isi dari materi ini secara sederhana. Jika ada bagian yang Sobat Tara susah untuk menjelaskannya secara sederhana, Sobat Tara bisa membuka atau melihat kembali materinya, mempelajari ulang, kemudian bisa menjelaskan kembali secara sederhana terkait materi yang sekiranya tadi masih belum terlalu paham. Nah, teknik ini cocok sekali untuk persiapan sebelum presentasi, ujian, bahkan wawancara. Jadi, ini juga membantu kita berpikir secara kritis dengan menyederhanakan hal-hal yang menurut kita itu rumit. Yang ketiga adalah teknik blurting. Dalam konteks belajar ini, Sobat Tara bisa menuliskan semua yang Sobat Tara tahu dari topik yang ingin dibahas atau materi yang dibahas tanpa melihat buku, catatan, atau sumber-sumber belajar yang lain. Jadi sebelum itu kita bisa mempelajari suatu topik atau materi terlebih dahulu sampai yang menurut kita benar-benar paham, entah itu dari video ataupun dari buku yang kita baca. Kemudian kita akan menutup semua akses pembelajaran itu. Kemudian kita akan mengambil buku atau pulpen, kita akan menuliskan atau menuangkan semua materi-materi yang menurut kita sudah paham, lalu kita bisa membandingkan itu dengan materi-materi dari buku atau sumber belajar tadi. Menurut kita mana sih yang masih salah atau masih yang kurang tepat, kita bisa mempelajari ulang, kemudian bisa menuliskan itu kembali tanpa harus melihat sumber-sumber atau materi tadi. Dari teknik blurting ini dapat membuat Sobat Tara belajar secara aktif, bukan hanya secara pasif untuk membaca sebuah materi-materi saja. Kemudian dapat membantu Sobat Tara untuk merecall kembali informasi-informasi yang sudah pernah didapat, dan ini sangatlah berguna untuk Sobat Tara ketika ujian. Bonusnya, Sobat Tara bisa makin percaya diri karena sudah menguasai materi-materi tersebut.
Oke, itu tadi beberapa teknik yang aku bisa sarankan untuk kalian. Namun, jangan hanya berpatok pada 3 teknik ini saja. Masih banyak lagi teknik-teknik yang mungkin lebih cocok dan lebih bermanfaat untuk produktivitas belajar kalian. Ingat, setiap orang mempunyai cara belajar yang berbeda-beda. Yang terpenting adalah terus mencoba dan jangan menyerah. Kalau Sobat Tara punya teknik belajar yang favorit nggak? Boleh dong ditulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Sampai jumpa di segmen berikutnya.